Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan semuanya nih? Sudah. Nanti yang belum sarapan nanti keluarnya sarapan ya. Ya. Nanti. Nah, jadinya siapa ketua kelas di sini? Ayo di pimpin tangannya untuk berdoa. Siap berarti siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Guru mau hasilnya. Siapa yang tak masuk? Rasa. Kenapa Rasa? Laksanakan yang masuk. Baik, Pak Guru mau tanya apa pada pelajaran kita hari ini? Pendidikan Pancasila. Karena mata pelajaran kita pendidikan Pancasila, jadi kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri dulu.
yang masih ingat apa pelajaran kita kemarin? Kemarin kan kita belajar tentang Pancasila, bunyi Pancasila dan makna-maknanya. Di sini siapa yang masih ingat bunyi sila pertama sampai kelima? Ayo coba, apa bunyi sila pertama? Kekuatan yang ada. Sila kedua? Kekuatan yang ada. Sila ketiga? Kekuatan Indonesia. Keempat? Kekuatan yang dipimpin oleh Kelima? Saya guru mau tanya lagi. Di sini siapa yang pernah melihat temannya lagi kesusahan? Siapa yang pernah melihat temannya lagi kesusahan? Kalau kita melihat teman kita lagi kesusahan, kita harus membantunya, ya. Nah, dengan kita sikap kita membantu teman kita yang lagi kesusahan itu termasuk pengambilan nilai Pancasila. Nah, ya, silakan anak-anak dulu ya. Nah, ini kita akan belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila ya di kehidupan bermasyarakat, baik di sekolah, baik di rumah ya. Kita akan belajar. Nah, Pak harap kan dari kita belajar hari ini nanti kalian jadi tahu apa saja contoh-contoh penerapan nilai Pancasila dan bagaimana caranya kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu ya. Dan nanti kita akan belajar sambil main game. Ada tahu ini game apa? Game monopoli ini. Nanti kita akan main game monopoli ya. Nanti kalian perlu bagi jadi 5 kelompok. Masih ingat kelompoknya yang kemarin? Masih. Nanti bagi pakai kelompok yang kemarin aja ya. Nah, di sini Kak Guru mau menjelaskan lagi materi tentang makna-makna sila Pancasila di masyarakat dan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila di kehidupan masyarakat. Nah, nanti Kak Guru mau menjelaskan kembali makna-makna sila Pancasila dan nanti Kak Guru juga kasih kalian beberapa contoh penerapan nilai Pancasila ya. Dan nanti kalian akan menggali sendiri lebih lanjut. Nah, di sini sila pertama terlebih dahulu. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Sila pertama. Nah, di sini makna dari sila pertama itu adalah Indonesia ini itu adalah negara yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Negara yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan lambangnya itu bintang ya. Nah, bintang yang di tengah desa itu seperti cahaya terang dari Tuhan. Nah, jadi kita itu warga negara Indonesia, kita itu bebas memilih agama kita sendiri. Di kelas ini juga ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Islam. Jadi kita bebas memilih agama kita sendiri dan kita wajib untuk menjalankan perintah sesuai dengan agama kita ya. Kita juga harus saling menghargai teman-teman kita yang cara beribadahnya itu berbeda-beda. Mungkin pasti yang gede sama Dilan beda cara ibadahnya dengan kita yang Islam, kita harus menghargainya ya. Lanjut yang kedua, apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna dari sila kedua ini itu lambangnya rantai yang menyambung. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu saling membutuhkan. Pak Guru butuh kalian juga butuh Pak Guru. Jadi kita itu saling membutuhkan. Itu maksud dari rantai yang menyambung di lambang sila kedua itu ya. Nah, jadi kita itu juga harus ada sopan santun. Kita tidak boleh berkata kasar. Kita tidak boleh membuli atau mengejek teman kita ya. Kita ke sila ketiga. Sila ketiga, apa bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, makna dari sila ketiga ini, itu lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin itu kan besar dan dia punya akar yang kuat.
Nah, pohon beringin ini itu melambangkan bahwa Indonesia itu sebagai tempat kita untuk berteduh sebagai rakyat Indonesia ya. Kita yang bermacam-macam ini, ada yang berbeda suku, berbeda agama, bersaudara gitu kan. Nah, di situ maksudnya Indonesia ini adalah tempat kita berteduh, kita harus bersatu seperti itu. Lanjut ke sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Nah, makna dari sila keempat ini, lambangnya itu apa lambang sila keempat? Kepala banteng ya. Banteng ini kan adalah hewan yang suka berkumpul atau berkelompok. Nah, artinya bisa kita lihat dari banteng ini, artinya kita itu kalau ada masalah, kalau lagi ada masalah gitu kan, kita itu harus menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Kita harus bergotong royong dan lain-lain gitu ya. Nah, misal kalian dikasih tugas, bisa nanti Pak Guru kasih kalian tugas berkelompok, misalkan. Nanti kalian kelompok itu harus bekerja sama dalam menyelesaikan tugas itu. Tidak boleh hanya pendapat satu orang saja ya, harus bekerja sama. Lanjut terakhir sila kelima. Sila kelima ini apa bunyinya? Rakyat Indonesia. Nah, apa lambang sila kelima? Padihan kapal. Nah, padihan itu sebagai pokok atau pangan ya, sebagai makanan, dan kapasnya itu sebagai bahan pakaian atau sandang. Nah, dimana jika semua rakyat Indonesia sudah punya makanan dan pakaian, itu artinya Indonesia ini bisa kita sebut sebagai negara yang makmur. Nah, dan adilnya itu bukan berarti semuanya itu harus dapat sesuatu yang sama porsinya. Misalkan Ali sama Gede gak harus dapat sesuatu yang sama, akan tetapi bagaimana adil itu bagaimana Ali mendapatkan apa yang jadi haknya dan Gede mendapatkan apa yang jadi haknya. Contohnya misalkan di sekolah kalian memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Nah, itu hak bersama ya. Nah, itu maksudnya adil di sila kelima ini. Nah, di sini Pak Guru mau kasih kalian beberapa contoh terkait penerapan nilai Pancasila, dan nanti kalian akan mencarinya sendiri nih. Nanti kalian akan menempel ini ya, menempel ini sebarang kelompok kalian. Di sini ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila. Yang pertama itu, sila pertama menghormati perbedaan agama dan tidak memaksakan keyakinan. Jadi kita itu harus menghormati perbedaan agama. Misalkan di kelas 4 ini ada yang Islam, ada yang Hindu, kita harus saling menghormati, dan kita tidak boleh memaksakan keyakinan sendiri. Jangan kalian paksa, ayo masuk sini gitu. Kita itu harus saling menghormati ya. Dan contoh dari pengamalan sila kedua itu bersikap sopan, menghormati orang lain dan menolong sesama. Yang sila ketiga itu mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Kita harus mencintai tanah air kita dan menjaga persatuan ya. Dan sila keempat itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kalian lagi kerja kelompok nanti, kalian itu harus musyawarah dulu. Jangan karena satu jawaban orang aja kalian ambil ya. Kita itu harus mengambil keputusan bersama. Dan contoh dari pengamalan sila kelima itu adalah bersikap adil dan membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Nah, jadi manfaat dari kita menerapkan Pancasila itu adalah membentuk pribadi kita yang baik dan bertanggung jawab, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu materi yang bisa Pak Guru berikan untuk kalian, dan sekarang kalian akan menggali materi itu lebih dalam sendiri ya, secara berkelompok. Ayo silakan bagi kelompok dulu sama kelompoknya masing-masing. Mana kelompok satu di sini? Ayo kelompok satu di sini. Siapa kelompok satu tadi? Ayo sini kelompok satu. Mana? Ayo. Ini kelompoknya nih. Kelompok satu Arda, Anin, Alisa, Liling, Iju. Ayo di sini. Mana kelompok? Kelompok 4. Bisa kelompok 2 di sini. Oh, sini dah. Di sini kelompok 2 di sini. Kelompok 2 dia, sini dia.
Ri, Esa, 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 Ri, kita, di sini kelompok 2, kelompok 3 di sini kelompok 3, kelompok 3. Ayo kelompok 4 sini. Kelompok 5 sini. Kelompok 5 di selatan. Apa? Ayo dah. Diskusi ya sama temen yang di belakang. Kita jangan dulu nanti Pak Lihat depan dulu. Ayo. Dan nih. Sekarang kalian kerjakan ini ya. Kalian berdiskusi sama teman kelompoknya. Kalian tulis di sini bunyi sila ke-1 dan sampai 5. Lalu maknanya. Maknanya tulis di sini. Kalian diskusi lalu kalian tulis di sini hasil diskusi kalian. Dan di lembar selanjutnya nanti yang ini contoh-contoh perilaku di sini itu kalian tempel di sini ya. Aku sumber hasilnya kan. Nanti kalian tempel misalkan apa ini membantu korban bencana alam. Nah itu masuk contoh perilaku sila berapa. Kalian tempel ya. Kalian tempel ya. Ini sampai habis, oke? Ngerti? Hah? Ini bunyi sila pertama apa maknanya? Terus di sini tempel nih, tempel yang ini di sini. Contoh perilakunya tempel. Dan kalian diskusi. Oke? Nih. Itu tuh, ayo, mana yang bingung ditanyakan ya? Kita lanjut ya.
main game di sebentar. Nanti satu kelompok perwakilan satu orang maju. Tapi kalian bisa kelompok satu itu yang maju. Dengerin Pak Guru nih. Halo. Dengerin Pak Guru, bisa kelompok satu itu yang maju. Nanti itu lempar dari sebanyak 3 kali. Nanti kalau dia ke kolom yang warnanya merah ini, yang warna pink ini, nanti kalian dapat kartu soal 1. Dan kalau dia ke warna biru, nanti kalian akan dapat kartu tantangan 1. Kalau dia ke yang Pancasila ini, nanti kalian dapat tambahan poin 1 ya, tambahan poin 1. Dan kalau nih halo. Dan nanti kalau kalian benar jawab soalnya, nanti kita kasih tambahan nilai 3. Begitu juga nanti jatuh tantangan ya. Oke nanti. Ayo kelompok 1 tuju. Siapa maju? Perwakilan. Ayo tuju. Tiga pelanda. Ayo kelompok 3 siapa perwakilan? Bisa nanya juga. Nanti dia udah Ayo kelompok 4, siapa
Udah didapat tadi. Udah, satu, dua, tiga. Lagi. Evan, yang dua kali. Lagi tiga kali. Empat, tiga kali. Empat. Sama-sama. Lima.
Halo. Bisa kasih sumpah. Anu, jangan main anu. Ayo apa ya? Ayo apa? Kita sama di kita. Ayo deh. Ayo balik Kak, lima. Sekarang kita hitung nilainya nih dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Kelompok 1 tadi sudah menjawab, kira-kira benar apa enggak jawaban kelompok 1? Benar? Benar ya. Berarti kelompok 1 kita dapat tambahan 3 poin. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 tadi dapat dua kartu ya. Dua kartu. Kartu tantangan. Apa tadi kartu tantangannya? Kartu tantangannya lolos tadi ya, kartu tantangannya ya. Kartu tantangannya lolos. Kosong berarti. Sekarang kartu soalnya apa? Kartu soalnya tadi udah dijawab? Udah? Benar jawabannya tadi kelompok 2? Benar? Nah, dapat tambahan 3. Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 tadi dapat 1 kartu ya? Satu tantangan. Apa bunyi satu tantangannya? Ini sudah diragakan ya? Ya, kita tambahkan 3 poin lagi. Lanjut kelompok 4 dapat 2 kartu. Ini semuanya tadi bisa dijawab tapi bila kita tambahkan kita dapat 6 poin. Kelompok 5 dapat 3 nih, paling banyak nih. Tadi dapat 1 tantangan 1 ya. Adik dapat dari tantangan 1 sama 1 soal 2. Satu tantangannya apa tadi? Kelompok adalah kerja bakti. Semuanya bisa dijawab ya juga nih di kelompok 5 nih. 2, 3. Nah, sekarang kita coba hitung nih siapa yang paling banyak nilainya nih. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 dapat 5 poin. Kelompok 2, 2, 3, 4 poin. Kelompok 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi yang paling banyak nilainya itu kelompok 5 ya, nilainya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kita namain kelompok 5 ini kelompok Duta Pancasila ya. Kelompok 5 kelompok Duta Pancasila sekarang namanya. Nah, sekarang halo, sekarang kita coba kita nyanyi, bisa kan
Kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Mendapatkan pahala ya, belajar mendapatkan pahala. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila ya, dari sila pertama sampai sila kelima ya. Nah, jadi kita itu harus halo. Gazi bisa? Disuruh maju, kamu udah mau ngomong. Jadi kita itu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya di kehidupan kita, baik itu di sekolah, baik itu di rumah ya. Karena dengan kita mengamalkan nilai Pancasila, nanti otomatis itu kita berbuat sesuatu hal yang baik ya. Jadi nanti orang-orang juga akan berbuat baik kepada kita ya. Nah, saya mungkin untuk pembelajaran hari ini, untuk materi selanjutnya itu di minggu depan itu tentang pengenalan tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila ya. Halo, materi minggu depan itu tentang tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila ya. Pancasila, oke? Nah, itu saja untuk hari ini. Silakan pada depan semuanya. Hijau, pada depan semuanya. Siapa dari sudah kelas? Abdi. Abdi, ayo Abdi, pimpin namanya untuk pelajaran berdoa. Pelajaran. Iya.